Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diki Setiawan dengan NIM 311810811 kelas TI 18D6 akan mempresentasikan hasil proyek program yang telah saya buat, yaitu sistem penggajian di UAS mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Oke, kita langsung mulai saja. Oke, kita langsung saja ke proyek UAS-nya, mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak presentasi saya. Saya membuat proyek sistem penggajian karyawan. Jadi sebelum kita login, kita coba dulu ya. Ini kita coba dulu. Dia sebelum login tuh nggak boleh akses tuh ya, nggak boleh akses dashboard-nya ya. Ini validasinya gitu ya, validasinya. Oke, kita akses coba dashboard. Oh, nih ada pesan yang Anda belum login. Oke. Sekarang kita login dah. Ini ya, login. Nah, ini sebagai admin ya, sebagai admin. Oke. Nah, di admin ini ada data pegawainya 3, data adminnya hanya 1 ya. Data jabatannya baru 3 di inputnya, absennya kehadirannya baru 3, seperti itu. Ini di dashboardnya, dashboard adminnya. Nah, kita masuk ke data pegawai. Oke. Nah, di data pegawai ini saya melakukan CRUD ya, create, read, update, delete. Nah, pertama kita akan menghapus dulu deh ya, menghapus yang Yusuf ini. Yusuf dihapus. Oke, nah susah dihapus ya. Sekarang kita akan tambahkan kembali Yusufnya. Ini asal aja, namanya Agung aja deh. Agung, ininya username-nya buat loginnya si Agung ini. Agung. Nah, passwordnya ini 23. Jenis kelaminnya laki-laki. Ini menggunakan option ya, drop down. Staff marketing atau ini menggunakan date atau kalender. Tidak tetap. Nah, ini kita pilih dulu fotonya nih, ya kan? Kita pilih dulu fotonya. Contoh ini aja deh. Hak aksesnya sebagai apa dia? Sebagai pegawai. Pegawai adalah hak aksesnya itu 2. Kita simpan. Nah, kita berhasil menyimpan data pegawai gitu ya. Ini agak ada kesalahan mungkin. Kita sudah sudah hapus. Sekarang coba kita akan edit ya. Kita edit dulu. Kita edit. Jangan lupa nih passwordnya kita edit, kita harus tambahin lagi nih. Tambahin udah 3. Nah, kita upload foto lagi, mungkin kita upload fotonya di sini aja deh. Sesuai dengan penyimpanannya ya. Seharusnya bisa sih. Set aja foto. Nah, kita ngambil dari sini aja ya, defaultnya deh. Simpan deh gitu kan. Nah, dia baru disimpan nih Agung. Agung fotonya bisa. Saya menggunakan upload foto ini dengan tipenya JPEG, PNG, dan juga GIF. Oke, nah ini ada export ya, exportnya ke Excel. Coba kita export dulu. Nah, ini dia ya. Ini coba kalau kita buka. Kita buka dulu Excel yang sudah ekspor tadi dari sistem kita, dari sistem yang saya buat. Nah, ini ya. Sudah ada ya datanya, tapi dia tidak ada tabelnya ya. Is oke, nggak apa-apa. Kita keluar lagi, kita masuk lagi ke sistemnya. Oke, ini untuk source code-nya kita masuk ke dashboard dulu deh ya. Di dashboard ini kan kita melakukan sebelum login tadi melakukan validasi. Kita melakukan sebelum dia masuk sebelum dia melakukan login ya.
Nah ini jadi si usernya ini hak aksesnya yang boleh masuk itu selain dari admin tuh tidak boleh masuk gitu ya ke dashboard adminnya ya, otomatis ke dashboard adminnya tuh nggak boleh masuk nih melalui URL-nya gitu, dia harus login dulu terlebih dulu. Lalu setelah itu menampilkan data nih ya, menampilkan set as data gitu ya, pesan kesalahannya Anda belum login gitu. Dia menggunakan button ya, dan juga danger nih warnanya ya merah tadi kan, balikin lagi nih redirect nih, balikin lagi ke halaman yang welcome-nya, ke halaman welcome ini nih. Nah, ke halaman welcome ini kita kembalikan ke sini lagi. Oke. Sekarang kita bisa data lagi. Nah, data jabatan. Di data jabatan ini juga saya membuat curut juga, grade update delete. Kita bisa menambahkan juga di sini nama jabatannya. Misalkan yang belum ada apa ya? Marketing udah ada ya, udah ada HRD mungkin ya. HRD. HRD gaji pokoknya 6 juta deh gitu kan. Tunjangan transportnya 1 juta. Uang makannya 100.000 gitu ya. Oke, kita submit. Jadi berhasil di submit. Nah, kita mempunyai tabel baru di jabatan yaitu HRD gitu kan. Bila mana nanti kita inputkan, misalkan kita inputkan lagi di sini nicknya bebas. Untuk pegawai Yusuf deh gitu. Yusuf pasal 223 kami laki-laki, jabatannya kita pilih sebagai HRD ya. HRD putin today aja deh, today pegawai tetap dia ya. Jangan lupa nih kita masukin defaultnya aja. Hak aksesnya dia sebagai pegawai deh. HRD juga pegawai kan. Kita simpan aja. Oke. Maka dia tidak terlihat ya di sini karena saya membuat pix-nya ini, pix puternya nanti akan saya benarkan juga pix puternya. Ini nggak kelihatan dia sebagai HRD Yusuf tuh ya, pegawai tetap. Nah ini. Oke, kembali ke sini. Nah, di sini juga bisa menghapus juga seperti apa curut tadi. Teman saya tidak ini bisa juga curutnya tadi ya. Kita codingannya dari data jabatan data ini data tuh. Oke. Nah, ini kontrol data jabatan sama nih ya, kita harap aksesnya sama nih. Jadi akses admin tuh nggak bisa login sebelum, nggak bisa masuk sebelum login gitu ya, sama kayak tadi kita taruh di setiap controller adminnya. Begitu juga nanti di controller pegawainya gitu ya. Oke, kita buat default indexnya ya, namanya data jabatan ini untuk menampilkan ininya ya. Untuk menampilkan view-nya, kita buat variabel jabatan, kita panggil penggajian model ini dari modelnya, model ininya nih, model dari sistem yang saya buat. Ya ini, kita get data dari tabel, return this get tabel. Tabel mana yang akan ditampilkan gitu, yang akan diambil gitu, tabel jabatan. Sini juga saya buka juga calhost. Nah, saya buka juga database-nya ya. Ini udah buka database-nya. Kita masuk ke database penggajian. Nah, ini tabel pegawainya.
Jadi di tabel pegawai ini punya ID pegawai, nick nama pegawai, username, password yang tadi yang sudah terenkripsi oleh MD5 ya. Walaupun MD5 masih belum kuat ya untuk enkripsi suatu password. Ini jenis kelamin, jabatan, ya tanggal masuk, ini statusnya apa, dia sebagai apa, bagi tetapkah, tidak tetapkah, foto, hak aksesnya ini nih ada di sini ya. Oke. Tabel kehadirannya nanti ada di absen. Nah, ini tabel jabatan. Tadi kita udah menginputkan HRD ya. HRD-nya ini 6 juta, 100, ini sejuta, ini 100 ya. Nanti juga kita akan join ya, inner join antar tabel. Ada nanti di sistem di source code-nya. Kita jadi setiap, nah ini untuk absen ya. Jadi di potongan gaji ini setiap karyawan atau pegawai yang tidak masuk satu hari itu akan dipotong 50.000 ya. Untuk alpha nih ya. Untuk alpha. Nah, ini hak aksesnya. Hak aksesnya admin itu 1, pegawai itu hak aksesnya 2. Nah, seperti itu untuk database-nya. Balik lagi sini. Oke, data jabatan ini ya. Data jabatan. Sekarang kita ke nah, kita sini aja dulu ya. Data jabatan, ambil data jabatan. Kita mempunyai di indeks ini mempunyai view namanya data jabatan. Coba kita cek ya, data jabatan untuk menampilkan ini nih ya. View dari data jabatan. Data jabatan oke ini. Nah, di data jabatan ini ya. Nah, ini kita menampilkan nomor, nama, jabatan, gaji pokok. Nah, ini uang makan ya. Nah, di sini kita panggil tuh ya kan, sama kan ya tadi kan. Kita panggil view jabatan alias jabatan alias ini adalah ibaratkan ya singkatannya deh gitu ya biar lebih simpel gitu kan. Kita menggunakan perulangan for each ya. Nah, for each ini nah kita menggunakan for each. Dan juga jangan lupa ditutup ini for each-nya ya, kita tutup for each-nya. Nah, saya akan mengulang nomornya ya, nama jabatannya, gaji pokoknya ini menggunakan ini karena untuk titiknya ya gitu ya. Kita menggunakan number format karena dia bentuknya rupiah gitu kan. Rupiah seperti ini jadinya. Ya, untuk totalnya yang tadi untuk totalnya jadi gaji pokok ditambah transport tambah uang makan gitu ya. Seperti itu. Balik lagi ke jabatan, kontrol jabatan. Nah, ini ada tambah data. Tambah data kita ini saya mempunyai tambah data aksi. Nah, ini view-nya tambah data jabatan. Tambah data jabatan. Nah, ini tambah data jabatan ya, paling bawah. Nah, ini adalah mempunyai form yang actionnya adalah base URL. Ya. Kemana nih ngarahinnya gitu ya? Ngarahinnya ke admin, ya. Folder admin tadi, ya folder admin ini nih. Admin, terus data jabatan, ya kan, data jabatan. Dan mempunyai function atau metode tambah data, ya. Metodenya post, ya. Jangan salah, kita harus metodenya post ya karena data jabatan ini kita metodenya post, ya kan. Tuh, ini post. Jangan sampai get, kalau get dia ketahuan di URL-nya nanti, gitu kan. Kita tidak mau melakukan itu karena kita tidak mau terlihat oleh orang gitu ya. Nah, di sini kita akan post ya. Sebelumnya ini adalah untuk validation-nya. Jika prompt validation-nya run atau berjalan sama dengan false itu kan salah. Sama dengan salah maka tampilkan tambahkan data. Maka akan menampilkan ini aja gitu kan, nggak tampil apa-apa gitu kan. Dan jika ini true ya kan, kalau benar maka post, maka inputkan ini nama jabatan, gaji pokok, transport. Jadi sesuai dengan nama tabelnya ya. Sesuai dengan nama tabelnya. Sesuai dengan nama tabelnya. Nah, yang ada di sini gitu. Kita buat variable data bentuknya array ya. Nama jabatan diisi oleh nama jabatan yang ini ya kan. Nah, kita kalau
Kerennya kalau pakai Visual Studio Code itu ketika kita klik ini pasti kalau nyambung dia pasti apa namanya ditandain juga tuh yang ibaratkan masih masih satu variabel gitu. Nah itu kan jadi ketahuan kan. Nah di sini kita apa namanya kita insert nih di penggajian model. Nah sebelumnya di penggajian model kita sudah membuat nih modelnya gitu kan, insert data ya kan, insert datanya, ambil datanya dulu tabelnya. Nah isdb insert dah tabel datanya seperti itu. Nah, sudah baru deh kita tampilkan pesannya ya gitu kan, set plus datanya sukses gitu, data telah ditambahkan, baru redirect ke admin, folder admin, direct ke data jabatan seperti itu. Nah update-nya juga seperti ini ya, sama aja sebenarnya kayak input, bedanya dia agak hanya di update aja gitu datanya, sebenarnya sama aja sih gitu. Yang simpelnya adalah delete data. Ada admin data ini kita yang update data ini kita ngambil ID-nya ya, ngambil ID-nya where itu kan, ngambil ID. Kita ngambil ID dari mana tadi? Misalkan kita klik ya ini nih, update data ya. Nah, di pojok kiri bawah nih ya, kelihatan ada. Nah, itu tuh. Folder admin, data jabatan, update data, /7. 7 itu adalah yang diinputin di sini. Nah, ini ID jabatannya 7. Kita ambil ID-nya. ID jabatan ke-7 tuh. Kalau admin 6, 2, 1 staff marketing. Nah, seperti itu. Kita ambil datanya. Penggajian model juga update data, ada update data di penggajian model gitu kan. Update data ada, tabelnya kita ambil datanya, where ini ngambil ID-nya, kita update gitu seperti itu. Oke. Ketika kita update, tampilkan ini apa namanya set test datanya, pesannya ya, pesan untuk notifikasinya, data berhasil diupdate, redirect lagi data jabatan seperti itu. Nah ini rulesnya. Jadi rules yang di sini ini kan ada rules ini ya, tipenya kalau rules ini kita akan membuat function baru gitu ya. Nah rulesnya kita taruh di bawah sini, taruh bawah sini validationnya, dia required, dia harus diisi gitu kan. Ya harus diisi requirement sesuai dengan yang diinputkan seperti itu. Sebenarnya kita bisa aja membuat ini di sini juga nggak masalah sebenarnya, tapi kita buat aja nggak apa-apa, saya buat aja. Nah ini function delete data juga ngambil ID-nya gitu kan, ngambil ID-nya, coba kita cek. Nah ini ID-nya staff marketing, ID-nya 1, kita ngeliat lagi di pojok kiri bawah ya, 1 kan. Nah 2, ini 6, ini 7 pasti ya kan, sama aja sebenarnya. Nah di sini where-nya kita ngambil nih ya, array dari ID jabatan. Nah kita ngambil nih, nah, array-nya dari ID jabatan ini nih, ID jabatan ini nih. Ya kan dari jabatan. Terus kita apa? Kita ambil nih ID-nya dari tabel ID jabatan. Kita ambil ID-nya. Oh dari tabel jabatan kita ambil ID-nya. Nah, kita isi ID-nya ini yang ada di sini nih. ID yang di pojok kiri bawah ini nih. Oke. Nah, setelah itu penggajian model ada juga nih, delete data ada, delete data udah saya bikin juga di sini, delete data. Nah, ini kita ambil juga ID-nya, tabelnya. Di mana nih ya? Tabelnya where ini kan variable where ini kan tadi ID ya. Di mana nih? Nah, di db delete data, tabelnya apa yang mau dihapus gitu, seperti itu. Ini data jabatan. Oke. Kita lanjut ke data gaji pegawai. Nah, ini data gaji pegawai saya menggunakan apa namanya filter ya, menggunakan filter. Sini drop down juga, sebenarnya drop down option. Nah ini tampilkan data contoh Januari ini.
2021 kita tampilkan data. Nah, ini datanya ini sebenarnya Februari. Nah, ada notifikasi ini. Data masih kosong. Silakan input data kehadiran pada bulan dan tanggal yang telah dipilih gitu kan. Nah, yang kita masuk ke data jabatan tadi ya. Nah, kita masuk ke data absen dulu. Sebelum kita masuk ke data gaji pegawai, tadi kelewat ya. Nah, data absen ini ya, kita filter nih ya, absen siapa aja nih pegawai-pegawai di bulan Januari 2021 absennya apa aja nih gitu kan. Nah, Februari ada nggak sih? Ya, kita cek dulu. Wah, ternyata nggak ada gitu ya. Coba kita inputkan. Ini menggunakan option juga ya, drop down juga ya, seperti tadi. Oke, data pegawai, kita ada absen. Nah, ini absen ya. Sama juga seperti validasinya tadi. Nah, jadi menggunakan option atau apa drop down tadi, jika bulan sama dengan kosong dan tahun sama dengan kosong, maka tampilkan yang diinputkan oleh si admin tadi. Ya, jadi kita inputin ini, maka dia akan tampil. Jika tidak, ya kan? Jika ininya nggak kosong, maka tampilkan ini, gitu kan? Nah, tampilkan ini. Seperti itu. Coba kita input kehadiran dulu ya. Input kehadiran ini buat penggajian bulanan. Kita input Februari aja deh, Februari 2021. Jangan lupa kita generate data dulu. Generate data. Jadi tampil semua nih ya. Tampil semua nih. Ya kan di kini kan admin seorang pegawai juga gitu, jadi perlu data buat penggajian juga. Jangan lupa nih kehadiran, misalkan contoh aja 2 3. Nah, saking nggak usah deh. Kita alfanya nih 3, alfanya 2, alfanya 4, alfanya 5 biar beda ya. Karena dikalikan yang 50.000 tadi. Nah, nanti yang alfa itu, yang alfa ini dikalikan 50.000 nih. Berapa? 50 kali 2 cepet 100.000 seperti itu. Nah, udah seperti ini, jangan lupa kita input, jangan lupa kita klik ini ya, nama bulan 2 tahunnya. Ketika sudah generate, oh maaf tadi salah ya, ke generate ya, kita input lagi deh. Oke, input lagi biar beda ya, 5 ini 5 deh. Oke, kita inputin dulu nih, ininya Februari gitu ya, baru kita simpan, set. Nah, tampil lagi ke data absensi si indeksnya ini nih ya, indeks ini nanti kita mempunyai view data absensi, nanti kita akan buka. Oke, kita filter dulu, coba kita filter dulu di sini, tampil nggak ya? Oke, tampil kan? Ya, tampil. Karena tadi benar kan alfanya 3, ini. Oke, untuk menampilkan ini saya sudah membuatkan view-nya data absensi. Kita cek data absensi. Nah, ini. Data absensi. Ini ya. Nah, saya membuat option atau select ya. Select ini drop down bulannya ya kan. Nah, kita option nih bulannya. Terus select-nya juga tahunnya juga saya option juga, tapi melakukan perulangan. Jadi perulangan di sini variable i sama dengan 2021 ya. Variable i kurang dari variable tahun plus 5 variable 1 plus. Jadi dari 2021 tuh akan nambah terus 5 tahun ke depan nanti gitu, otomatis akan nambah terus. Yang kita panggil variable i-nya di sini juga di sini nanti. Nah, buat di sininya nih. Nah, ini buat di sininya juga, di value-nya juga ditambahin agar masuk ke database-nya seperti itu. Coba kita cek database-nya. Mana absensi kehadiran. Nah, di sini ya kan udah masuk nih value-nya nih, udah masuk. Mana? Oh, ini nih bulannya. Jadi bulan di sini tuh disatuin ya. Disatuin bulan juga tahun disatuin jadi bulan deh gitu, karena kita gajiannya bulanan ya kan.
Oke, ini adalah button ya, button arahnya ke folder, ininya ke data absensi, controllernya mempunyai function input absensi. Seperti itu. Ini sama kayak tadi. Coba kita ke absensi lagi. Oke. Nah, input absensi tadi yang ada di view-nya. Jadi, di sini kita melakukan logika juga ya. Jika inputnya post to submit sama dengan true, yaitu sama dengan submit ya, dia baru ke sini. Perulangannya for each ini nih, bulan sama dengan Q, value-nya apa. Jadi jika bulan key-nya kosong gitu kan, nick-nya kosong, nah kita mempunyai variabel array-nya, kita masuk ini bulan-bulan, nick-nick, nama pegawai, jenis dan mengikutin dari database ininya, seperti itu. Di insert batch juga gitu ya, sama juga kayak insert data nih ya. Pengajian model kita buka coba insert batch. Nah seperti ini insert batch. Oke, kita lihat view-nya lagi. Oke, absensi ini udah ya. Kita langsung ke data gaji pegawai. Nah, jadi data gaji pegawai ini ya sesuai dengan absensi yang kita inputin. Yang kita inputin data absensi, data pegawai yang kita inputin di sini tadi. Sesuai bulannya juga sesuai, harus sesuai bulan sesuai, tahun juga harus sesuai. Gitu. Jadi di sini misalkan kita buka ya Februari 2021, tampilkan data set. Nah, data yang tadi tampil tuh ya kan? Tampil tuh. Digaji ini terus dipotong nih. Data gaji pegawai kita buka di sini controller data gaji pegawai. Nah, ini sama ke indeksnya ini. Nah, ini sama kayak tadi logikanya. Nah, kita punya potongan nih ya, potongan, variabel potongan ini kita mempunyai model ini get data ya. Kita lihat get data. Nah, ini sama yang tadi get data sebenarnya. Kita buka lagi data gaji pegawai. Nah, get data ini kita ambil potongan gajinya. Nah, dari sini potongan gaji sini nih. Potongan gaji jumlah potongannya 50.000 satu hari gitu kan alpanya. Jadi kalau kali 2 ya 100.000 seperti itu. Kita result dah gitu ya datanya ya, kasih tampilkan semua. Mempunyai juga variabel gaji query-nya. Nah, ini nih. Query inner join nih di sini. Jadi select coba tampilkan tabel pegawai yaitu dari nick-nya. Tabel pegawai, nama pegawainya, field pegawainya, tabel pegawai dari jenis kelaminnya dan sebagainya. Nah, dari tabel pegawai kita join nih ya kan, kita join ke tabel kehadiran karena saling berkesinambungan ya tadi ya. Kita bilang tadi kan ada potongan gaji, potongan apa? Ya ada potongan. Jadi potongan itu dikalkulasiin berapa, terus dipotong gitu kan. Kita ambil nih ya kita ambil data tabel kehadiran dari field nick-nya yang sama tuh apa sih gitu kan. Yang sama dari tabel pegawai itu apa gitu kan dari tabel kehadiran ini. Yaitu nick-nya gitu. Jadi sama tuh nick-nya. Jadi gitu. Ke inner join ini tabel jabatan. Nah, kan tabel jabatan itu yang sama dari tabel pegawai itu apa? Ya namanya gitu kan. Ya udah panggil namanya. Where di mana tabel kehadiran kita ambil bulannya gitu kan, sesuaiin bulannya gitu. Bulan ini ngambil dari sini juga sama logikanya seperti tadi. Jadi kalau mau dilihat jabatan di sini kehadiran itu ada bulan. Nah di sini ngambil bulannya tadi ya kan, bulannya itu. Sini order by tabel pegawai, nama pegawainya ascending ya, result juga gitu kan. Mempunyai data gaji pegawai. Coba kita buka views-nya data gaji pegawai.
data gaji ya, data gaji. Data gaji ini ya itu tadi menampilkan select optionnya gitu kan, dari bulan, dari tahun, sama aja seperti yang tadi. Nah ini sama aja seperti tadi ya kan, tampilkan data juga. Nah ini kita hitung nih ya, jika kita hitung gajinya lebih besar daripada 0 gitu ya, maka kita akan kita ini buat cetak ya, maka kita akan cetak datanya seperti itu. Gajian ini, pola penggajian ini, pengisian penggajian, metode yang ini dari metode juga kita ambil bulannya, ID bulannya, press button gitu kan. Jika else maka ambil nah gitu logikanya seperti itu ya. Button juga ini ya, cetak gaji. Oke. Nah ini sama juga seperti tadi logikanya. Nah ini biar lebih tabelnya responsif, bisa digunakan di HP juga. Nah dari views, nah ya dari view ini ya, view data gaji pegawai itu ini ya, total gaji, nomor ini, pegawai, jabatan, tunjangan, ini. Nah ini kita forest, ini kita ulang di PHP, kita ambil variabel potongan. Yang kita tahu dari potongan ngambil dari tabel potongan. Mana tadi gaji pegawai ya kan, penggajian. Potongan tuh dari sini nih. Nah ini potongan nih, variabel potongan. Model penggajian model get data. Nah ini potongan gaji dari database potongan gaji yang tadi. Yang ini nih, potongan gaji. Oke. Tampilan begitu. Data gaji. Nah kita ambil nih ya variabel potongannya, aliasnya variabel P, yaitu alpha. Alfanya tadi kita ambil dari kita buat variabel alpha yang kita ambil nih ya kan, dari tabel potongan tadi. Kita ambil fill jumlah potongannya kan, tadi jumlah potongan 50.000 ya kan, 50.000. Jadi kita perulangin di sini lagi. Ini buat perulangan si tabelnya. Jadi di sini kita buat PHP juga ya kan, buat PHP. Di dalam PHP ini kita inputkan tabel potongan sama dengan G ini kan ngambil dari sini ya, G ini nih. G ini ambil dari alpha tadi tuh, alpha di absen gitu kan. Alpha di tabel absen dikali dengan variabel yang ini nih, jumlah potongan dikali gitu kan. Maka di sini hanya menampilkan si variabel potongan yang ini, yang hasilnya nih gitu. Kita bentukin dalam rupiah semua, ini rupiah semua. Oke, seperti itu. Ini modal ya, hanya modal saja itu nah. Oke, sekarang kita cetak gaji, coba cetak data gaji. Nah ini cetak data gaji, ya bisa, udah selesai. Coba kita lihat dulu filmnya. Nah ini jadi bulan-bulan 2. Nah bulannya sini kan bulan 2 2021, cetak deh gajinya. Nah bener kan 2021. Nah tanggal ini ada tanggal sekarang 2021. Coba kita ke Januari juga ada data sih tadi ya. Coba kita tampilkan data nih, ada 2 orang. Kita ke data gaji. Nah bener kan bulannya 1/2021 gitu. Kayak gini. Oke, itu data gaji pegawai ya. Sekarang kita potongan gaji. Nah
yang saya sebutkan tadi yang di database ini kan potongan gaji, dia menampilkan ini dari database-nya, menampilkan ini tuh ya, menampilkan ini gajinya, bisa diinputin juga gitu ya, bisa diinputin juga sesuai dengan nanti maunya ada apa lagi gitu, potongan apa lagi gitu kan, seperti itu. Bisa dihapus juga. Ini udah selesai, kita ke laporan. Oke, laporan gaji pegawai. Nah, di sini juga menggunakan laporan gaji pegawai. Ini laporan gaji nih. Laporan gaji pegawai ini ya. Ini kita filter dulu ya, filter bulannya, tahunnya. Saya membuat di sini option dari select tadi ya, select tadi. Oke, Januari tahun 2021. Cetak gaji. Sebenarnya sama sih, sama yang ada di sama yang ada di sini. Saya buat sama yang ada di cetak data gaji ini nih, yang ada di data gaji pegawai. Oke, sama sebenarnya. Cuman saya buat seperti modal gini tengah-tengah ya, agar simpel. Ini juga tahunnya tadi ada 4 orang ya, sama, atau bisa juga dicetak sesuai dengan. Oke, nah ini seperti ini tampilannya. Untuk source code-nya, kita punya filter data gaji, view-nya sama aja sebenarnya. Jadi sebenarnya setiap controller itu sama sih sebenarnya. Cuman bedanya ya itu tadi ada apa namanya? Misalkan datanya apa yang mau tampilkan, function apa aja yang mau ditampilkan gitu di controller tertentu seperti itu. Sebenarnya sama aja gitu. Nah, ini function cetak laporan gaji. Nah ini post data gaji ya, kita ngepost nih, punya variabel ini, post bulannya, bulan dari sininya nih kita post, masuknya ke situ. Kita potongan juga tuh, kita ambil juga nih di penggajian, get data, kita ambil potongan gaji, kita result. Nah, kita gaji juga kita query nih ya, kita tampilkan tabel pegawai, field-nya nick, tabel pegawai, nama pegawai. Jadi untuk yang mau ditampilkan di cetak gaji ini ya, apa aja gitu yang mau ditampilkan, kita buat di sininya ya. Ketika sudah diperlukan, jika yang diperlukannya sudah sesuai yang ada di sini, maka kita join ini ya, di from tabel pegawai kita join tabel kehadiran, on tabel kehadiran ininya field nick sama dengan nick. Jadi yang sama dari tabel pegawai kehadiran itu ya itu nicknya ya, jabatan juga sama, nama jabatan yang sama. Where tabel kehadirannya seperti tadi yang bulan, ordernya pegawai, tabel pegawai, nama pegawai, ascending, result, seperti itu. Langsung dah kita load dah view-nya tuh ya, cetak data gaji. Jadi kalau kita nggak load, dia nggak bisa nggak bakal nampil tuh ya, cetak data gaji nggak bakal nampil kalau kita nggak load. Oke, seperti itu. Nah, laporan absensi pegawai saya buat sama juga seperti yang ada di laporan gaji pegawai. Nah, ini laporan absensi ya, laporan absensi. Samain juga kayak yang tadi ya, data yang kita absensi yang kita inputin samain juga agar bisa tercetak di sininya gitu kan. Misalkan daftar gaji pegawai di bulan Januari tahun 2021 tuh, misalkan Diki Setiawan tuh hadirnya berapa gitu kan ya, sakitnya berapa, alpanya berapa, jadi bisa ketahuan di situ. Misalkan Februari gitu ya, Februari, nah seperti ini Februari gitu ya kan. Nah tinggal kita datain Maret, ke Maret nggak ada kosong. Kalau Maret kalau Maret saya kasih blank aja seperti ini, jadi nggak tampil apa-apa, hanya yang diinputin tadi aja, yang diinputin di apa namanya, di select option ini aja tampilkan di sini, dan juga ininya nih apa namanya, 18 Januari 2021 seperti itu. Nah, slip gaji ini nanti saya akan ada juga nanti di apa namanya, di dashboard pegawai juga ada. Nah, ini slip gaji juga, cuman saya taruhin aja di sini juga sama, biar nanti si admin atau si ARD atau nanti si direkturnya, nanti saya multi usernya ya, multi usernya
direkturnya mau cetak gaji misalkan gitu ya, terus si ARD-nya atau siapanya mau cetak gaji ya gitu bisa gitu kan. Misalkan di bulan Januari 2021 namanya siapa nih yang mau dicetak nih? Diki misalkan. Nah di sini di bulan Januari tadi kan nggak ada tuh nama Diki tuh, nggak ada tuh. Jadi error. Kenapa error? Coba kita lihat. Slip gaji ya, slip gaji. Oke. Kita kembali ke sini. Slip gaji. Slip gaji view-nya apa nih? Slip gaji kita ini sama jadi slip gaji. View-nya cetak slip gaji. Oke, kita cetak. Kita lihat coba cetak slip gaji. Ini. Nah, kenapa error? Karena di sini saya ambil nama pegawainya nih, ya kan? Nama pegawai. Jadi di bulan Februari di bulan Januari ini nama Diki tuh nggak ada. Gitu ya. Coba siapa ya, ada yang diri ini siapa misalkan Fahmi, kayaknya ada Fahmi nih. Nah, ini seperti ini. Jadi kalau yang nggak ada di bulannya, yang nggak ada ya data di bulan tersebut dia bakal error juga. Karena di sini Fahmi. Nah, ini saya nyantumin di sini sih sebenarnya. Jadi error tadi itu. Kayak gitu. Kalau Diki ada, kalau Diki di bulan Februari ada dia. Nah, ini ada di sini ya. Diki, ini, noting ini, pegawai namanya Diki. Nah, baru ada gitu. Oke, ini adalah tampilan dashboard dari admin ya. Bisa juga dashboard dari apa HRD, dashboard dari direktur bisa juga gitu kan. Semuanya nanti bisa diubah-ubah juga. Sekarang kita log out. Setelah log out kita akan login ke usernya atau nama pegawainya ya. Fahmi deh, Fahmi 123. Oh iya, sebelum login sini juga nggak bisa ya. Nggak bisa juga di sini juga nih. Misalkan pegawai search dashboard kita nggak bisa akses juga ya karena kita validasi juga sama Fahmi ini ya 123 login. Nah, ini adalah tampilan dashboard dari pegawai. Selamat datang, Anda login sebagai pegawai. Nah, di sini fotonya ngambilnya dari database tadi ya. Dari database tadi yang ada di tabel pegawai. Nah, ini fotonya nih. Ya, fotonya ini. Seperti itu. Balik lagi ke sini. Namanya juga saya ngambil dari database juga ya. Namanya dari sini nih. Nah, ini juga dari database juga nih. Jadi joinan dari tabel pegawai, tabel jabatan juga joinan juga. Nah, di sini kita masuk ke data gaji nih. Data gaji. Nah, data gaji si Fahmi ini data gajinya itu dia gaji. Nah, ini ibaratkan kalau kita gaji bulanan ya. Ini ada track recordnya gitu ya. Misalkan dia di bulan Februari tahunnya ini gajinya sekian gitu ya, totalnya sekian, kita bisa cetak slip gajinya. Jadi dia tetap di situ gitu, nggak bakal kehapus kalau emang nggak dihapus di database-nya seperti itu. Namanya Fahmi gitu kan. Ini rinciannya seperti ini, sama sih yang seperti ada di apa namanya akun admin tadi, sama sebenarnya di sini data gajinya. Kalau data gaji di pegawai ini saya nampilin data gaji aja ya, seperti ini aja sih, seperti ini aja. Nah, ini di bulan Januari ya, sesuai sama bulannya juga. Nah, ini gitu tampilkan Fahmi gitu ya, Fahmi. Kita lihat source code-nya. Kita tutup dulu adminnya, set. Kita masuk ke pegawai. Nah, fis pegawai itu bedain sama admin, saya bedain sama admin ya. Gitu. Oke, tutup dulu yang admin, kita baru drop down yang pegawai dashboardnya. Nah, tadi saya bilang kita melakukan saya melakukan validasi juga. Gitu ya. Aksesnya ini dua, ini kan sebagai apa pegawai atau user ya. User datanya hak aksesnya. Jadi dia
nggak bisa nih kalau ke dashboard pegawai itu langsung melalui link itu nggak bisa, dia harus login dulu, tampilkan juga sebenarnya Anda belum login, balikin welcome juga. Dashboard itu simpel sih kalau di sini. Ya, title sama sih seperti kontrol tadi di admin. Jadi ID-nya, sessionnya user data, ID pegawai, kita ambil ID pegawainya. Nah, di sini punya variabel pegawainya dari query ya, select. Kita ambil nih semua yang di tabel pegawai, di mana apanya yang diambil. ID pegawainya, sama ini ID-nya gitu kan. Kita result gitu kan. Kita mempunyai di sini view-nya dashboard. Ya, view-nya dashboard yaitu yang ada di sini nih. Dashboard. Nah, dashboardnya seperti ini, gitu kan. Jabatannya, nah, jadi, nah di sini kita ngambilnya ini. Nah, ini tuh namanya, jabatannya, tanggal masuknya, statusnya apa, seperti itu. Data gaji ya, data gaji di controller pegawai, data gaji sini. Sama juga validasi juga di atasnya, indeksnya gini, titel data gaji. Ini sessionnya kita buat variabel nicknya, data nick, kita ambil nicknya nih, kita ambil nicknya ya, data potongan gitu, penggajian model kita ambil dari tabel potongan gaji tadi ya, kita result, kita punya variabel gaji, nanti kita query juga select seperti itu, kita join juga dari tabel pegawai, kita join ke tabel kehadiran, kita join juga ke tabel jabatan, kita ini fillnya yang sama dengan tabel pegawai, sama juga seperti tadi, cuma kita di sini buat descending gitu ya, sebaliknya dari ascending tadi, kita result. Kita mempunyai data gaji juga. Kita mempunyai function atau method cetak gaji. Kita punya view data gaji. View data gaji. Nah, ini view data gaji. Seperti juga yang tadi kita tambah-tambahkan, kita mempunyai, karena di sini rupiah ya, tambah-tambahkan juga. Nah, ini tabel yang akan tampilin tuh nama kolomnya apa. Kita for each juga kita ulang juga nih, gitu kan, data gaji. Yang tadi kan punya variabel gaji dari si kontrol pegawai tadi ya. Kita ini G, kita potong gaji, sama potong gaji seperti sama kayak tadi sih yang ada di kontrol admin gitu ya, sama seperti tadi. Cetak slip gaji, kita mempunyai view cetak slip gaji. Nah, ini sama juga print slip gaji, kita cek di sini. Sama juga join juga, di join antar tabelnya seperti ini, tabel seperti ini ya. Seperti ini tabelnya. Oke, kita cetak slip gaji, kita buka view-nya, cetak slip gaji. Oke, kita ini dulu, tutup dulu. Oke, di sini adalah tampilan dari ini nih. Nah, kita ambil potongan gaji ini, kita perulang potongan gaji tadi yang tadi. Nah, seperti ini kita tampilkan. Seperti ini, kita forage, base-nya PS, ya, potongan gaji ini adalah sama dengan kayak alpha dikali potong itu ya, hasilnya potongan gaji ini gitu kan. Nah, ini ngambilnya dari potongan gaji tadi yang si pegawai tadi. Potongan sama dengan kayak jumlah gajinya nih. Ini potongan gaji kan dari sini nih, dari nah, ini kita ambil get data potongan gaji, tabelnya kita ambil. Nah, ini tampilnya di sini. Nah, ini kita ambil di sini, terus diisi dengan jumlah potongan data. Kita perulangin dah di sini deh, gitu kan. Potongan data. Nah, kita pakai substring. Kenapa kita pakai substring? Kita lihat bulan dan tahun ya. Coba kita cek. Kita cek bulan dan tahun. Oke. Nah, ini kan misal nih bulan dan tahun. Sedangkan kita lihat yang ada di kehadiran. Yang ada di kehadiran tuh bulan sama tahun tuh nyatu 2021. Maka saya di sini pakai substring akan memecah bulan dan tahun. Kenapa di sini bulan juga? Karena di di tabel kehadiran itu fillnya bulan, dia nyampur dengan tahun. Maka saya pecah di sini. Nah, substring PS ini kan dari ini ya. Nah, print slip gaji tadi ngambil dari ini nih, dari print slip gaji
ambil dari tabel pegawainya gitu ya. Maka di sini bulan kita ambil nih, ambil dari 0. 0 itu kan seperti ini kan seperti array 0 0 1. Bukan ini 01 ya, karena emang ini 0, apa huruf angkanya 01 ya. Jadi 0 1 kita ambil 2 nih. Dua angka 0 dan 1 ini seperti array 0 dan 1. Nah, kita mulai dari 0. Kita mulai dari 0 yang akan kita ambil. Bukan karena ngikutin ini 0 ya, karena ikutin array itu. Kalau array kan 0 1 2 3 seterusnya. Dari 0 sampai berapa yang diambil 2? Yang diambil 2 ternyata. Ya di sini 2, masukin 2 gitu kan. Nah, ini tahun. Tahun ya. Nih, bulan juga filenya. Dari 2. Ya bener nggak? 0 1 2. Ini bukan karena 2 juga nih ya. Karena kan array kan 0 1 2 gitu kan. Kita mulai dari 2. Kita mulai dari 2. Berapa yang akan kita ambil? 1 2 3 4. Berarti 4 angka yang kita ambil. Nah, di sini masukin. Gitu. Masukin, maka akan tampil seperti ini gitu ya. Seperti itu. Nah, ini juga dipakai rupiah ya. Nah, number formatnya number. Ini ada titik-titiknya, titik komanya di sini. Kita buat ada titiknya di sini tuh, biar nggak kayak biar nyatu. Saya pisahin. Ini sama juga, ini nama pegawai kita saya ambil. Nah, ini ngambil date, month, years juga ngambil dari si ngambil dari si ininya. Ambil dari tahun, tanggal dan bulan sekarang seperti itu. Nah, ini print ya, script JavaScript-nya Windows print ya, langsung ngeprint dia seperti itu. Coba kita log out. Oke, selesai. Untuk forgot password saya nggak buat karena dia harus dibuat dengan verifikasi ke email dulu ya, email yang aktif dulu. Agak tricky juga kalau forgot password, mungkin nanti akan saya benarkan juga. Saya update yang ada source code ini, apa yang akan saya tampilkan juga gitu. Oke, kurang lebihnya presentasi saya, mohon maaf jika ada salah kata atau kecepatan dalam menyampaikannya. Wabillahi wali taufiq walhidayah wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.